dan untuk sebagai tugas pengantar teknologi informasi dengan tugasnya yaitu penerapan usulan Internet of Things di lingkungan Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya mengambil contoh jurnal dari dosen Universitas Mulia sendiri yaitu Pak Safi'i dan Bu Novi Indriani. Jurnalnya tahun 2020 dengan judul Perancangan Piranti Lunak Responsif untuk Monitoring Ruang Server menggunakan Node MCU ESP8266 berbasis Internet of Things. Internet of Things itu sendiri adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. IoT membantu mempermudah, mengamankan, dan meningkatkan efisien dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari secara signifikan dengan menjadikan lingkungan sehari-hari kita lebih fungsional, nyaman, dan efisien. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. IoT dalam monitoring ruang server itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional ruang server itu sendiri melalui IoT. Yang pertama ada pengawasan real time. IoT memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara langsung yang membantu dalam pengelolaan server. Suhu itu sendiri merupakan salah satu hal utama yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kualitas suatu jaringan dalam server. Salah satu kendala yang sangat berpengaruh adalah naiknya tingkat suhu pada server. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja dari perangkat server dikarenakan aktivitas server menghasilkan suhu panas yang mana jika tidak diturunkan maka bisa berakibat terkendalanya aktivitas server atau bahkan bisa merusak perangkat server itu sendiri. Maka perlu adanya sebuah perangkat monitoring suhu server agar dapat diawasi setiap saat. Yang kedua ada efisiensi operasional. Dengan pemantauan real time, operasional server menjadi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi. Yang ketiga ada keamanan server. IoT meningkatkan keamanan operasional server dengan memberikan data yang akurat tentang kondisi lingkungan. Jadi karena monitoring suhu ini mengirimkan data informasi tentang kelembapan dan suhu kepada user, kepada pihak operasional, maka akan terjaga keamanan server sehingga akan terjadi juga efisiensi operasionalnya dengan ada pengawasan real time. Selanjutnya ada komponen utama IoT untuk monitoring server. Ada 3 komponen kunci dalam sistem monitoring server IoT. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah gateway, yang ketiga adalah cloud. Sensor yang digunakan pada monitoring server ini adalah jenis sensor suhu dan sensor kelembapan. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen gateway berfungsi untuk mentransmisikan data dari sensor ke cloud untuk pengolahan. Gateway di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang ada. Jika data sudah ditransmisikan, maka data tersebut akan dikirimkan ke server cloud. Cloud yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan yang diperlukan untuk mengolah IoT. Dengan begitu, user bisa langsung memberikan perintah kepada sebuah perangkat untuk melakukan sesuatu dengan mengakses data dari cloud. Pentingnya monitoring suhu di ruang server yaitu mencegahnya overheating dan menjaga performa server. Monitoring suhu di ruang server itu meminimalisir resiko kerusakan perangkat. Suhu yang tinggi dapat merusak komponen server, mengakibatkan kerugian yang besar.
Pencegahan overheating. Monitor suhu secara berkala mencegah overheating yang dapat terjadi. Menjaga performa optimal. Dengan memantau suhu, performa server tetap optimal dan efisien dalam bekerja. Mengurangi risiko downtime. Monitoring suhu secara aktif mengurangi risiko downtime yang tidak diinginkan. Biaya operasional lebih efisien. Dengan menjaga suhu, biaya operasional yang tidak perlu dapat diminimalisir. Rancangan piranti lunak untuk IoT di ruang server. Pengukuran dan pemantauan suhu berbasis IoT untuk efisiensi pendinginan. Pengukuran suhu. Piranti lunak mengukur suhu secara real time untuk menjaga kestabilan ruang server. Perekaman data suhu yang diukur dan direkam untuk dianalisis lebih lanjut dan dimonitoring. Informasi kepada operator. Memberikan informasi suhu secara langsung kepada operator untuk pengawasan yang lebih baik. Ada juga laporan berkala. Membuat laporan berkala untuk evaluasi dan perbaikan sistem pendingin. Evaluasi kinerja pendingin. Mendukung evaluasi kinerja sistem pendingin untuk efisiensi yang lebih baik. Pencegahan overheat. Mencegah terjadinya overheat dengan monitoring suhu yang efektif. Selanjutnya, teknologi sensor pada IoT monitoring. Pentingnya sensor suhu dan kelembapan untuk ruang server, yaitu pemantauan suhu. Rancangan piranti lunak IoT untuk ruang server. Pengukuran dan pemantauan suhu berbasis IoT untuk efisiensi pendinginan AC. Jadi di rancangan piranti lunak IoT yang saya ambil itu untuk pertama pengukuran suhu, yang dua perekaman data, yang ketiga informasi kepada operator, yang keempat laporan berkala, yang kelima evaluasi kinerja pendingin, yang keenam pencegahan overheat. Pengukuran suhu itu sendiri, piranti lunak tersebut mengukur suhu secara real time untuk menjaga kestabilan ruang server. Selanjutnya perekaman data. Perekaman data itu data suhu yang diukur akan direkam dan dianalisis lebih lanjut dan dimonitoring. Yang ketiga, informasi operator. Memberikan informasi suhu secara langsung kepada operator untuk pengawasan yang lebih baik. Di rancangan piranti lunak itu ada fitur untuk informasi kepada operator. Selanjutnya ada laporan berkala. Membuat laporan berkala untuk evaluasi dan perbaikan sistem pendingin. Laporan tersebut diambil dari data, yaitu data perekaman data yang sudah direkam. Evaluasi kinerja pendingin. Mendukung evaluasi kinerja sistem pendingin untuk efisiensi yang lebih baik. Karena sudah dievaluasi, jadi data-data yang sudah dievaluasi itu diambil untuk kinerja pendingin selanjutnya untuk efisiensi yang lebih baik. Pencegahan overheat. Mencegah terjadinya overheat dengan monitoring suhu yang efektif. Karena sudah terjadi perekaman data, ada juga laporan berkala, ada juga evaluasi kinerja, itu dapat mencegah overheat karena monitoring suhu yang efektif. Selanjutnya ada teknologi sensor pada IoT monitoring. Sensor suhu dan kelembapan ruang server. Teknologi tersebut memantau suhu dan kelembapan. Sensor suhu dan kelembapan berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan ruang server. Yang kedua, teknologi tersebut bisa mengambil keputusan. Data yang dikumpulkan membantu dalam pengambilan keputusan terkait pendinginan server. Yang ketiga, optimalisasi kinerja. Menggunakan data sensor untuk memastikan server tetap beroperasi pada kondisi optimal.
Pencegahan kerusakan. Monitoring yang tepat dapat mencegah kerusakan akibat suhu atau kelembapan yang tidak sesuai. Dengan menggunakan teknologi sensor ini dapat mencegah kerusakan, juga dapat mengoptimalisasi kinerja pendingin, bisa juga mengambil keputusan dari data-data yang sudah disimpan. Keuntungan monitoring suhu server dengan IoT. Yang pertama, pencegahan overheating karena data yang dikirimkan ke piranti lunak diolah sedemikian rupa menjadi sebuah evaluasi kinerja menjadi laporan berkala, dan juga pengawasan secara real time itu mencegah overheating yang dapat merusak perangkat keras server tersebut. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Pengelolaan suhu yang baik berkontribusi pada efisiensi energi yang lebih tinggi dalam operasional server. Yang ketiga, deteksi masalah sejak dini. Sistem monitoring IoT memungkinkan deteksi masalah suhu lebih awal, mengurangi risiko kerusakan. Karena selalu dimonitoring, suhunya dapat dideteksi sejak dini, suhunya akan meningkat atau akan turun, itu dapat dideteksi sejak dini. Yang keempat, perlindungan data yang lebih baik. Kontrol suhu yang akurat membantu melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan perangkat. Dengan adanya pencegahan overheating, deteksi masalah, data di server tersebut akan terlindungi lebih baik karena kontrol suhu akurat membantu melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan perangkat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.